Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen, para pengelola kemahasiswaan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memulai pidato ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sangat dekat dengan keseharian kita. Pernahkah kalian bangun pagi, tubuh masih lelah dari shift malam, namun harus segera membuka laptop untuk mengerjakan tugas kuliah yang tenggat waktunya tinggal seberapa jam? Jika ya, maka kalian tidak sendirian. Jutaan anak muda Indonesia hari ini menjalankan kehidupan ganda, yakni sebagai mahasiswa sekaligus pekerja. Mereka belajar di siang hari, bekerja di malam hari, dan mencoba tetap waras di antaranya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sering kita rasakan tetapi jarang kita bicarakan secara terbuka, yaitu tantangan kesehatan mental generasi Gen Z yang menjalani kuliah sambil bekerja. Dan bagaimana kita bisa bangkit menjadi pribadi yang tangguh di tengah tekanan tersebut. Pidato ini saya beri judul Tangguh di Tengah Tekanan Menjaga Kesehatan Mental Gen Z yang Kuliah Sambil Kerja. Realita Gen Z antara bangku kuliah dan meja kerja. Hadirin yang saya hormati, Gen Z atau mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 tumbuh di era digital yang serba cepat dan penuh persaingan. Bagi banyak dari kita, kuliah bukan lagi sekedar menuntut ilmu. Ia menjadi arena survival di mana tempat kita berjuang untuk masa depan sambil menanggung beban ekonomi di masa kini. Data berbicara dengan jelas. Penelitian terhadap 323 mahasiswa pekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menunjukkan fakta yang mengejutkan. Hanya 19% dari mereka yang memiliki resiliensi tinggi, sebanyak 59% berada di level sedang, dan 22% lainnya memiliki resiliensi rendah. Artinya, lebih dari 1 dari 5 mahasiswa pekerja beresiko tidak mampu bertahan menghadapi tekanan ganda yang mereka tanggung setiap harinya. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini balik angka itu ada wajah-wajah nyata bahwa mungkin wajah teman di samping kita, mungkin wajah kita sendiri. Musuh diam-diam yang mengintai kita, hadirin sekalian. Ketika tubuh dan pikiran terus-menerus dipaksa kerja tanpa jeda yang cukup, ada satu kondisi yang secara diam-diam akan menyerang kita, burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang diakibatkan oleh tekanan berkepanjangan. Dan ini bukan sekedar rasa malas atau capek biasa, melainkan kondisi serius yang bisa melumpuhkan semangat dan produktivitas kita secara total. Survei Populix yang dikutip dalam penelitian fenomenologi burnout tahun 2025 mencatat gambaran yang memprihatinkan tentang Gen Z Indonesia. Sebanyak 27% selalu merasa lelah meskipun sudah beristirahat. Sebesar 21% mereka merasa tidak berguna dan kehilangan makna. Sebanyak 15% mengalami kesulitan tidur. 11% mengalami depresi. Dan 10% menjadi mudah marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan, data dari Alfarari Research Center tahun 2021 menunjukkan bahwa 28,3% dari Gen Z Indonesia mengalami kecemasan. Apakah ada di antara kita yang merasakan salah satu dari gejala itu? Kalau ya, itu bukan kelemahan. Itu adalah sinyal bahwa tubuh dan jiwa kita sedang meminta pertolongan. Dan mengapa work-life balance dan kesehatan mental itu krusial? Kita sering mendengar kata work-life balance, tetapi seberapa sering kita benar-benar memperhatikannya? Penelitian kuantitatif terhadap 100 mahasiswa part-time di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
memberikan bukti ilmiah yang tidak bisa kita abaikan. Hasilnya, membuktikan bahwa work-life balance berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja akademik dengan nilai T sebesar 6.903 dan probabilitas 0,000. Kesehatan mental juga terbukti berpengaruh signifikan dengan T sebesar 2.142 dan probabilitas 0,035. Bersama-sama, kedua faktor ini menjelaskan 33,1% variasi kinerja akademik mahasiswa. Pesan dari peneliti ini sangat jelas. Jika kita ingin berprestasi secara akademik, kita tidak bisa mengabaikan kesehatan mental dan keseimbangan hidup kita. Keduanya bukan kemewahan, tetapi keduanya adalah kebutuhan. Strategi konkret yang membangun ketaguhan mental. Hadirin yang saya banggakan, setelah kita memahami tantangannya, sekarang saatnya kita bicara tentang solusi. Ada 4 strategi konkret yang bisa kita mulai terapkan mulai hari ini. Pertama, kuasai manajemen waktu. Gunakan teknik sederhana seperti metode Eisenhower Matrix yang memisahkan mana yang mendesak dan penting, mana yang bisa ditunda, dan mana yang bisa didelegasikan. Jadwalkan waktu belajar dan waktu kerja dengan tegas. Gunakan aplikasi pengingat atau planner sederhana di ponsel kalian. Ketika waktu terkelola dengan baik, tekanan akan berkurang drastis. Kedua, tetapkan prioritas dengan bijak. Tidak semua hal harus diselesaikan sekarang, dan tidak semua hal sepenting yang kita kira. Berani katakan tidak pada komitmen yang melebihi kapasitas kita. Fokus pada apa yang benar-benar bermakna untuk tujuan jangka panjang kita. Ketiga, komunikasikan kebutuhan kita. Jangan ragu-ragu bicara dengan atasan di tempat kerja tentang beban kerja yang berlebih. Jangan ragu pula menghubungi dosen atau konselor akademik saat merasa kewalahan. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi justru itu tanda kecerdasan emosional. Keempat, jaga pola istirahat dan kesehatan fisik. Tubuh yang sehat adalah pondasi dari pikiran yang sehat. Usahakan tidur minimal 7 jam sehari. Sisihkan waktu untuk olahraga ringan, makan bergizi, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Pikiran butuh jeda, sama seperti ponsel yang butuh di-charge. Terakhir dan tidak kalah pentingnya, yakni carilah dukungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak dirancang untuk menanggung beban sendirian. Ceritakan perasaan kalian terhadap orang yang kalian percaya seperti sahabat, keluarga, atau mentor. Bergabunglah dengan komunitas mahasiswa pekerja yang saling menguatkan. Dan jika kondisi mental kita sudah terganggu, jangan tunda untuk mengakses layanan konseling di kampus atau konsultan kesehatan mental profesional. Ingat, mencari bantuan adalah tanda keberanian, bukan kelemahan. Seorang atlet pun butuh pelatih, seorang dokter pun butuh rekan sejawat. Kita sebagai mahasiswa kerja juga berhak mendapatkan dukungan. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, perjalanan sebagai mahasiswa yang juga bekerja memang tidak mudah. Jalan yang kita pilih ini penuh dengan tanjakan mulai dari tekanan akademik, tuntutan pekerjaan, lelah fisik, dan gejolak emosi. Namun di balik itu semua, terhadap potensi yang luar biasa untuk tumbuh menjadi manusia yang kuat, adaptif, dan tumbuh. Data menunjukkan bahwa mayoritas dari kita masih berjuang dengan resiliensi. Tapi, data yang sama juga mengajarkan bahwa resiliensi bukan bakat bawaan lahir, tetapi ia adalah keterampilan yang bisa diasah, dipelajari, dan dikembangkan setiap hari. Maka, izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah pesan yang ingin saya tanamkan dalam hati kita semua. Kamu boleh lelah, tapi jangan berhenti. Kamu boleh jatuh, tapi bangunlah kembali. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu cukup tangguh untuk terus melangkah maju. Satu hari dalam satu waktu.
Semoga pidato ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketangguhan mental dan menjalani setiap peran yang kita emban. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.